صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya para sahabat yang ada di hadapan saya di Majlis Ar-Raudhah. Alhamdulillah kita diberi Allah kekuatan, kesempatan, kesehatan dan taufik sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan bisa terus begini sampai akhir usia nanti. Husnul khotimah fi taatillah seha wal afiyah. Amin Allahumma amin. Majelis ilmu sangat mulia karena inilah warisannya para nabi dan rasul. Majelis ilmu sangat mulia karena yang Allah selenggarakan di alam surgawi sana saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah selenggarakan majelis ilmu. Judulnya tanya jawab. Ya, malaikat ditanya sama Allah enggak bisa jawab. Nabi Adam ya disuruh sama Allah menjawab. Nah itu majelis ilmu. Dan itu terus diwariskan al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Untungnya nabi itu enggak mewariskan fulus. Ya untungnya Rasul itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Enggak mewariskan uang. Karena kalau Rasul itu mewariskan uang, banyak Rasul yang enggak punya uang. Rasakno ulama ya. Ada Rasul yang punya uang seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi tidak sedikit yang hidupnya itu secara zahir pas-pasan saja, pas butuh, pas ada. Indah atau enggak indah itu? Indah. Jadi butuhnya selalu ada. Tapi pas sesuai butuh. Nah sementara sekarang ulama, kita ini yang cari ilmu juga masukkan dalam kelompoknya ulama. Siapa kumpul ulama berarti min jumlatil ulama. Siapa kumpul suatu kaum maka masuk dalam kelompoknya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa berusaha niru-niru. Ya, niru-niru suatu kaum maka dia dimasukkan dalam kelompoknya. Nah, kalau kita kemudian jadi santri saja Masya Allah, niru ulama, rezeki kita ini dihitung zahirnya, duitnya, banyak yang rezeki zahir duitnya lebih daripada nabi-nabi yang terdahulu, duitnya. Tapi yang diwariskan bukan itu, karena kalau duit, ya kalau kekayaan, ya orang yang gak iman sama Allah juga dikasih. Orang yang maksiat juga dikasih. Karena murahnya dunia, remehnya dunia. Taat gak taat dikasih. Tetapi yang namanya warisannya Nabi dan Rasul, karunia yang paling mahal adalah ilmu. Nah ilmu ini hanya Allah berikan pada hamba-hamba pilihannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Amin. Allahumma amin. Siapa punya ilmu, hidupnya senang. Contoh orang yang enggak punya ilmu. Boleh saya ngasih contoh. Bukan enggak punya ya. Mungkin belum punya yang itu. Ilmu yang lain punya, ilmu yang lain belum punya. Istri takut suaminya nikah lagi. Masya Allah Bib. Contohnya kok itu aja ya Bib. Maaf ya Bu. Ini judulnya istri takut suaminya nikah lagi. Tapi istrinya belum punya ilmu. Sehingga begitu suaminya mau keluar dibuntuti. Nah, nanti kamu kalau mampir gak ke kantor, mampir ke warung gimana?
Mampir ke warung kan nggak apa-apa, saya mau makan. Ya kalau mau makan, nanti kalau di warung ada yang cantik kamu ngelirik gimana? Ya udah saya merem saja. Lah kamu ngerem nanti kalau nabrak gimana? Lah sekarapmu piye? Maksudmu bagaimana? Dibuntutin suaminya sampai sewa detektif. Kemudian pasang kamera CCTV yang nggak kelihatan. Boh ki modele piye? Ya, kemudian kirim orang untuk selalu mengawasi. Setiap pulang handphonenya dibongkar, dibuka, diteliti, dan seterusnya. Saya mau nanya, wanita semacam ini hidupnya ruwet atau enggak ruwet? Loh kok yang jawab yang di atas ya? Bu, sahabatku yang di atas, para ibu-ibu, wanita semacam itu hidupnya ruwet atau enggak ruwet? Masya Allah. Berarti yang di atas sepakat bukan pelaku, saudara-saudara. Ya, betul ya Bu ya? Ibu enggak melakukan yang semacam itu kan? Masya Allah. Kalau hidupnya semacam itu ruwet. Karena hidup dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Mas, kamu jangan dandan ya mas. Loh kenapa? Nanti kalau kamu dandan kamu tambah ganteng. Nah terus? Nanti kamu kalau tambah ganteng disapa sama cewek cantik terus kamu suka gimana saya? Ya wes tak elek sisan woy. Pusing atau enggak pusing? Pusing. Ini sesuatu yang salah karena enggak punya ilmu. Kalau punya ilmu enak. Kalau punya ilmu enak. Yang pertama, takdir setiap manusia satu dengan yang lain sudah ada yang ngatur. Bu, ya, jatah suamimu 1 atau 10 yang tahu hanya Allah. Betul? Nah, tapi syariatnya ibu boleh minta suamiku cukup 1 saja. Betul ya Bu ya? Masa ibu suaminya 2? Maksudnya suaminya cukup menikah dengan ibu saja. Betul Ibu? Nah, caranya gimana? Minta sama Allah. Kalau punya ilmu, nah itu yang disungguhkan. Habis sholat, Pak aminkan. Aku mau doa. Doa apa? Pokoknya aminin. Allahumma, ya Allah, jadikan hatinya hanya untukku. Sing lanang Arab ngamini ya bingung. Gak ngamini ya salah. Tapi ini syar'i, sesuai syariat. Doa. Setelah itu bagaimana? Biar suaminya gak sempat ngelirik yang lain karena punya ilmu. Maka dia tunjukkan hal-hal yang menyenangkan suaminya. Ini betul. Ya ini betul. Tapi kalau penuh ketakutan, kecurigaan, su'dzon, prasangka, Masya Allah, nggak bisa hidup manusia. Contoh berikutnya boleh? Boleh ya, ini belum pengajian loh, belum. Ini baru bahas muqaddimah nikmatnya duduk di majelis ilmu. Bu, masih ingat kalimat saya yang lampau? Tersiksanya orang yang penuh prasangka. Prasangka yang buruk kepada Allah Ta'ala dengan memprasangkai hal-hal yang buruk akan terjadi. Jadi prasangka sama waspada itu beda jauh. Kalau waspada itu sikap tengah-tengah. Kalau prasangka itu sikap berat sebelah. Itu namanya prasangka. Contoh, ada satu orang bapak-bapak mau pergi ke kantor. Kebetulan SIM-nya mati. Mati. Kemudian dia panggil temannya, tolong kamu boncengkan saya ya, karena SIM saya mati. Sikap ini betul atau salah? Betul, karena temannya yang SIM-nya hidup. Nah, setelah temannya dipanggil, dia nanya sama temannya, kamu kira-kira pengalaman enggak boncengin orang? Oh, ya udah pernah. Beberapa kali saya boncengin orang. Pengalaman tidak? Ya kalau dibilang pengalaman ya mungkin pengalaman, mungkin tidak, wong itu subjektif ya.
Saya bilang 10 kali pengalaman, kamu merasa saya belum pengalaman. Setan BCI, ganti. Jangan diboncengin orang ini, nanti nabrak. Nabrak. Telepon temennya yang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa boncengin saya ke kantor? Wah enggak bisa. Akhirnya istrinya kasih saran, udah mas, karena SIM-mu masih mati, naik online saja. Ya naik online saja, telepon itu. Ya ojek online. Begitu drivernya datang ditanya, mas, kamu ini jadi driver udah berapa lama? Masnya nanya, begitu dijawab, bapak nanya gitu perlunya apa? Saya cuma pengen tahu, kamu kira-kira boncengin saya itu selamat atau tidak gitu. Saya mau nanya ini, orang begini kira-kira sama drivernya diapain? Ya dijawab, oh drivernya baik dijawab. Oh saya udah jadi driver 5 tahun, saya berpengalaman naik motor itu udah 20 tahun. Saya udah antar kota, antar provinsi, antar pulau. Masya Allah, mantap. Begitu diboncengkan, ya diboncengkan, dia BCI drivernya, mas, mohon maaf ya mas, ya kenapa? Jalannya di pinggir saja ya, saya takut kalau ada sopir ngelamun. Masya Allah. Orang model begini hidupnya tenang atau stres nih? Drivernya kemudian parkir, mohon maaf pak, silahkan cari driver yang lain, cancel saja. Timbang mumet, timbang ngeluh. Akhirnya karena nggak percaya sama motor model manapun dan drivernya, ya berusaha jalan kaki, dihitung-hitung, paling 20 menit melaku, paling 20 menit, jalan kaki, setannya bisiin lagi, nanti kalau kamu jalan kaki kemudian kepleset, gelundung tabrak truk piye. Masya Allah. Akhirnya di rumah diem saja, ditanya sama istrinya, kenapa kamu enggak keluar? Wah, hatiku enak, hatiku enggak enak. Nanti kalau saya begini dijawab sama istrinya. Nah kalau kamu di dalam rumah nanti gempa bumi bagaimana? Oh ya betul juga ya. Betul juga. Akhirnya nongkrong di luar rumah. Nongkrong di luar rumah disamperin tetangganya. Mas enggak ngantor? Enggak. Kenapa? Oh, udahlah pokoknya macam-macam. Kau tumben duduk di luar. Nanti kalau ada gempa bumi. Tonggone terus cerita. Kemarin tuh di satu desa ada orang lagi nongkrong di rumahnya, nah tiba-tiba ada truk tuh remnya blong, ketabrak mas, mati mas. Masya Allah. Saya mau nanya, hidup begini enak atau enggak enak? Enggak enak, na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Enggak punya ilmu yang namanya serahkan semua urusan pada Allah subhanahu wa ta'ala, serahkan sama Allah. Kita tugasnya hanya menjalankan syariat, syariat. Kalau parkir cari tempat yang aman dikunci, terus masuk saja ke masjid. Jangan sholat mikiri hilang ora. Kalau udah dikunci ya sudah. Nanti kalau hilang bagaimana? Jangan dibahas sekarang, belum hilang kok bahas hilang. Aneh atau enggak aneh itu? Ada lagi ini, Masya Allah. Seorang suami, boleh ya Pak saya nyindir jenengan? Boleh? Masya Allah. Suami takut istrinya dilirik orang. Kebalikannya ya Bu, sabar nih belum pengajian, tenang dulu. Silahkan kopinya diincipi. Ini sesi rehat setelah tadi banyak sholawat ya, sesi rehat. Sahabatku kaum pria dimanapun antum berada, khususnya yang ada di hadapan saya, yang sudah menikah, punya istri, ya punya istri. Istrinya beli baju warna pink. Beli baju warna pink, keluar rumah, boleh tidak? Atas izin suami, keluarnya ke tempat yang benar, aurat tertutup, boleh saja. Betul? Suaminya dibisiki tetangganya.
istrimu tuh jangan boleh pakai baju warna pink. Kenapa? Kayak masih gadis saja. Nanti dikira belum menikah loh. Akhirnya dilirik orang. Telepon. Dek, balik. Masya Allah, balik. Kenapa? Semua baju pinkmu jadi kepel. Mas itu baru beli mahal, orang ngurus. Wah. Istrinya bingung atau enggak bingung? Bingung, kesurupan sopo gitu ya. Kesurupan siapa? Terus aku boleh pakai baju warna apa? Dah yang paling aman hitam. Wah, pakai baju warna hitam, keluar. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Wanita pakai baju warna hitam kan enggak kelihatan berdandan gitu ya, bagus. Tapi yang namanya setan tuh suka bisiki orang yang nggak punya ilmu atau ilmunya dikit, dibisikin sama setan. Biasanya yang pakai baju warna hitam tuh perempuan, diantaranya janda loh. Nanti kalau istrimu dikira suaminya baru meninggal, terus digoda orang bagaimana? Teleponnya, Dek, balik. Masya Allah Bu, punya suami model begini stres napa sutris? Enggak punya ilmu, enggak punya ilmu. Anak, ini anak ini. Saya nasihatin seorang ibu. Ada ibu tuh takut anaknya kuliah. Nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti kalau begini. Ya saya jawab, ya sudah, enggak usah dikuliahkan. Masukkan kamar, gembokan kamarnya. Selesai. Masukkan kamar, kamarnya kamu gembok. Udah itu dijamin aman insya Allah. Tapi di kamar digembok, pakai HP. Nah, engkau nonton sing aneh-aneh. Ya udah, sita HP-nya. Ya udah, HP-nya sita, gembokan di kamar, kunciin sisan. Tapi nanti kalau di kamar digembok, dikunci, pikirannya aneh-aneh. Ya wes patenono sisan. Na'udzubillah min dzalik. Gak bisa begitu. Syariatnya aja dijalankan. Anak keluar, suruh kalau perempuan tutup aurat. Ya tutup aurat. Kemudian dicek keluarnya ke tempat yang benar atau enggak benar. Kemudian dicek siapa wanita yang menemaninya. Kalau wanita yang menemaninya orang baik, tempat yang dituju tempat baik. Tugas kita bismillahirrahmanirrahim, Allah, didoakan saja sambil dikasih tahu, nak gini haram, nak gini halal, nak ini boleh, nak ini enggak boleh. Tugas orang tua cuman seperti itu, bukan ngerangkeng anak. Yang di atas kok diam semua mendadak, kenapa ini? Jelas Bu? Apa? Bukan. Judulnya itu kalau enggak punya ilmu, hidupnya akan tersiksa. Tapi orang yang punya ilmu nyaman. Enggak punya duit, orang punya ilmu tenang. Yang enggak punya ilmu, enggak punya duit, bingung. Punya duit, bingung. Belum menikah, bingung. Setelah menikah, bingung. Nah terus piye? Jadi kuncinya adalah al-ilm, ilmu. Kalau punya ilmu akan tenang. Gak mungkin tidak akan tenang. Sebab judulnya ilmu itu kan sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya tentang petunjuk bagaimana cara menjalani kehidupan dunia akhirat. Yang ngasih petunjuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin salah. Nah pada malam hari ini insya Allah 40 menit, tadi belum ceramah, belum. Dalam rangka menyongsong datangnya bulan Maulid, mulai malam hari ini saya akan menjelaskan segala hal tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan special edition malam hari ini judulnya Sholawat. Judulnya apa? Sholawat. Simple, sederhana, 40 menit. Nanti silakan video ini dipotong-potong ya.
disebarluaskan, jadikan konten YouTube kalian, IG kalian, TikTok kalian, apalah sak karep jenenge itu ya. Jadikan itu konten yang menarik di WhatsApp kalian, bagikan kepada seluruh manusia dan jin di jagat raya. Ya, manusia dan jin di jagat raya. Judulnya apa? Sholawat. Perlu diketahui, sholawat itu istilah dalam bahasa Indonesia. Ya, istilah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya bukan sholawat, tapi sholatun atau as-sholatu. Jamaknya baru sholawat. Itu bentuk jamaknya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia enggak ada jamak, enggak ada tunggal, pokoknya sholawat. Kalau jamaknya ya sholawat. Banyak sholawat. Itu bahasa Arab yang udah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Nah, sholawat itu dalam bahasa Indonesia, kalau Arabnya as-sholah atau sholatun, artinya apa? Artinya adalah doa. Artinya adalah doa. Jadi bersolawat artinya lagi berdoa. Itu arti bersolawat. Nah sekarang hukumnya apa, manfaatnya apa, kemudian keistimewaannya apa, insya Allah 40 menit kurang sekian menit ya kita bahas. Siap menyimak? Nah yang di rumah nggak usah siapkan macam-macam ya. Kopi, teh juga saya nggak bisa minum kok, jadi nggak usah disiapkan. Yang di rumah fokus saja dengan apa yang mau saya sampaikan. Tapi sebelumnya kita praktek dulu, boleh? Tadi kan sudah praktek sholawat munjiah. Sekarang coba praktek yang gampang saja. Bareng-bareng sama saya 3 kali ya. Setelah saya ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat yang kita baca pendek tadi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam bentuk salawat yang satu ini sudah tercakup apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyunya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dalam ayat tersebut, ini ayat artinya yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan sesungguhnya juga malaikat-malaikat Allah bersolawat pada Nabi. Jadi Allah senantiasa bersolawat, kemudian malaikat juga senantiasa bersolawat. Jadi ada yang pertama Allah bersolawat. Kemudian siapa lagi yang solawat? Malaikat. Setelah itu ada satu lagi yang diajak solawat. Siapa yang diajak solawat? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang diajak solawat siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat ada tiga urutan. Yang pertama Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Allah Jalla Jalaluh. Allah bersolawat pada Nabi
Muhammad SAW. Kemudian Allah punya makhluk-makhluk istimewa yang namanya para malaikat. Para malaikat ini bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Allah mengajak hamba-hamba pilihannya yang beriman pada Allah, yang terpilih, diajak juga untuk bersolawat. Allah, malaikat, kemudian orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, yang disolawatin siapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah SWT. Jadi yang disolawatin siapa? An-Nabi. Siapa An-Nabi? Yang dimaksud baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Malaikat bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman diajak oleh Allah untuk bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau diambil bentuk gambaran ya, Allah ke Nabi, malaikat ke Nabi, kita ke Nabi. Cuman bedanya Allah sang pencipta, zat yang maha tinggi, kepada Nabi Muhammad SAW, zat yang mulia. Malaikat juga zatnya mulia, kepada Nabi Muhammad SAW yang paling mulia dari makhluk Allah. Lah kita, nah ini pertanyaannya, lah dia apa awakmu? Kalau Allah bersolawat artinya Allah ngasih Nabi, nih Nabi dikasih kemuliaan, nih Nabi dikasih anugerah, nih Nabi dikasih rahmat, nih Nabi dikasih A sampai Z kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Semua diberikan dari kemuliaan, angkat derajat dan lain sebagainya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, Ibu saya telepon sebentar ya. Halo. Tadi nanti tak telepon balik. Tadi ya. Udah kangen kok. Lanjut ngajar saya. Ya, Assalamualaikum. Ibunda, awakmu gak penting. Ngono repot. Ya toh, awakmu gak penting. Lanjut boleh? Oh, nonton sinetron iklan mbok enteni kok. Ibuku telepon tak tompo do bingung. Lanjut. Sampai di mana tadi? Kalau Allah sholawat sama Nabi, jelas zat yang maha tinggi, pencipta kepada makhluk, memberi. Allah kasih rahmat, Allah kasih karunia, Allah kasih derajatnya dinaikkan terus. Itu Allah. Malaikat, pantas. Malaikat punya jaminan, doanya apapun, ya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kamu punya apa? Dongo ya gak cetha. Diterima tidak ini doa saya. Betul kan ya? Mau ngasih Nabi, ngasih apa? Mau ngasih Nabi, ngasih apa? Makanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika ayat ini turun, wong sahabat tuh udah pinter kok. Sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah manusia-manusia istimewa yang luar biasa. Ya mikir. Ya, mikir yang begini ini yang perlu dipikir. Ngasih Nabi apa ya gitu. Doakan Nabi ini apa gitu loh, ngasihnya apa. Loh kita ini gak punya apa. Maka datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih disebutkan sahabat datang terus nanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ini kaifa nusolli alaik? Kami ini bersolawat padamu tuh caranya gimana? Apa yang kami persembahkan apa gitu?" Maka Nabi Muhammad SAW pun paham sahabat gak punya apa-apa. Karena paham gak punya apa-apa,
maka dikembalikan, minta saja kepada yang maha punya, biar Allah yang ngasih saya. Diputer sama Nabi Muhammad SAW. Kalau sepuranipun ingkang kathah ya, bahasa Indonesianya, you nggak level. Wes sadar diri, nggak bisa kamu sholawat sama aku, nggak bisa. Nggak bisa, seperti yang Allah perintah ya nggak bisa. Makanya Nabi SAW mengajarkan pada umatnya the best. Lah karena kamu nggak bisa, tapi kamu punya Allah yang maha bisa. Kamu nggak punya Allah yang maha punya. Kamu nggak mampu, punya Allah yang maha mampu. Maka Rasul mengajarkan, bilang saja sama Allah, Allahumma, duhai Allah, tolong engkau yang bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Tolong kamu yang kasih Rasulullah. Tolong kamu yang muliakan Rasulullah. Tolong kamu yang angkat derajat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita itu minta sama Allah, biar Allah yang muliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi, sekarang kita ambil garis atau benang merahnya. Boleh saya ulangi? Ketika saya atau antum tadi ngomong sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, tadi yang sholawat siapa itu? Sallallahu. Semoga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bersolawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Nah terus kita di mana? Peran kita di mana ini? Jadi yang sholawat siapa? Allah. Lah kita ngapain? Minta tolong sama Allah. Kita minta tolong sama Allah. Berarti yang bersolawat siapa? Allah. Yang disolawati siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti solawat ini hubungan siapa dengan siapa? Hubungan Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah Nabi, Allah Nabi, Allah Nabi, Allah Nabi. Kita cukup tahu diri, aku nggak pantas masuk di sana. Jadi tolong kamu ya Allah yang sholawat sama Nabi. Aku bagian minta tolong saja. Kenapa? Nggak level, nggak mungkin bisa, nggak mungkin mampu. Maka setiap hamba yang bersholawat pada Nabi Muhammad SAW, dia akan semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan semakin mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku mintakan ke Allah ya, Allahumma ya Allah tolong salawatin Nabi. Ya Rasulullah aku gak punya apa-apa. Ya Allah tolong salawatin Nabi. Ya Rasulullah aku gak punya apa-apa. Ya Allah tolong salawatin Nabi. Terus begitu. Sehingga kalau Allah yang bersolawat dan yang terima solawat itu Nabi Muhammad SAW, ada enggak solawat yang ditolak? Enggak ada. Kita ini cuman minta ngomong sama Allah. Jadi yang sholawat siapa? Allah. Masa Allah nolak Allah? Diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah mengatakan kepada siapapun yang mengucapkan Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jangan pernah mengatakan kepada siapapun yang mengucapkan semacam itu, sholawat apapun kepada Nabi Muhammad SAW, jangan pernah kamu mengatakan percuma. Percuma kamu begitu, percuma. Gimana bisa percuma? Lawang kita minta sama Allah bersolawat, yang solawat Allah kok kamu bilang percuma. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa paham. Yang belum paham mudah-mudahan jadi paham. Enggak paham juga enggak jadi masalah. Yang penting diamalkan. Nanti lama-lama jadi paham. Lama-lama jadi paham. Ini perlu saya ulang-ulangi terus karena hakikat sholawat itu ini. Jadi hakikat sholawat itu ketika hamba minta pada Khalik untuk mencurahkan karunia kepada pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itulah namanya tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Tanda cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Nah hasilnya apa? Nah ini hasilnya. Ketika seseorang itu dia betul-betul ya mau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Kalau riwayat Al-Hakim itu berarti hadisnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim
tetapi tidak dimasukkan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Al-Mustadraknya disebutkan di situ, Qadima alaina Sulaiman maula al-Hasan bin Ali zaman al-Hajjaj fa haddatsana an Abdullah bin Abi Talhata an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin wal busra fi wajhihi faqulna. Diceritakan suatu hari Nabi Muhammad SAW mendatangi sahabat. Jadi Rasulullah SAW datang menemui para sahabat. Wal busra fi wajhihi. Dan di wajah Nabi SAW tampak tanda bahagia, berseri-seri. Dalam riwayat yang lain dikatakan enggak pernah tampak sebahagia itu. Jadi sangat senang. Pak, pernah lihat bahagianya temanten baru? Lain ya wajahnya ya. Jenengan sudah lupa toh? Makanya kalau diundang akad nikah itu hadir biar tahu bahagianya seperti apa. Wajahnya itu berseri-seri. Beda loh sama wajahnya orang yang lagi senang-senang biasa itu ya. Berseri-seri, bahagia betul. Nah itu saat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilihat tampak sangat berbahagia. Maka sahabat pun bertanya, faqulna inna lanaral busra fi wajhika. Wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami benar-benar melihat di wajahmu tampak tanda kebahagiaan. Pertanyaan saya, apakah wajah Nabi Muhammad SAW itu tidak berseri-seri? Selalu berseri-seri. Apakah wajah Nabi Muhammad SAW itu tidak tampak bahagia? Selalu tampak bahagia. Nah, kenapa hari itu sahabat tampak heran? Karena melihat sesuatu yang berbeda. Enggak seperti biasanya. Berseri-serinya itu berbeda. Maka nanya, ya Rasulullah kok tampak sumringah gitu ya. Berseri-seri, ada apa? Maka Nabi menjawab SAW, innahu atanil malak faqal. Ya tadi al-malak, malaikat. Nah kalau disebut al-malak pakai alif lam, malaikat berarti malaikatnya dikenal. Ya bukan sembarang malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Tadi malaikat Jibril datang menemuiku, kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, inna rabbaka yaqulu, wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Tuhanmu berkata, ama yurdika, apakah tidak bisa membuatmu puas? Ini kalimat retorika itu ya, jawabannya mesti seneng gitu loh ya. Apakah kamu enggak puas itu? Apakah kamu enggak senang? Seandainya annahu la yusalli alaika ahadun, tidaklah seseorang bersolawat kepadamu illa sholaitu alaihi asyron. 1 kali solawat, maka aku Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Wala yusallimu alaika ahadun illa salamtu alaihi asyron. Dan tidaklah seseorang itu mengucapkan salam kepadamu sekali, melainkan aku memberinya salam 10 kali. Apa itu belum bisa membuat kamu senang? Jawaban Nabi, ya senang banget. Makanya keluar berseri-seri. Kenapa Rasulullah SAW itu senang dengan berita ini? Itu yang akan saya bahas. Alhamdulillah, masih ada 12 menit ditambah 10. 22 menit lagi. Boleh dilanjut? Masih kuat? Nahan lapar masih bisa? Get no ya? Gaspol. Kalau kata anak muda zaman sekarang, gaspol beb gitu ya. Gaspol nabrak. Gasnya disesuaikan dengan kondisi. Lanjut. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya kembali ke makna sholawat tadi. Jadi kalau sholawat artinya Allah ngasih limpahan rahmat, Allah ngasih karunia, Allah ngasih derajat kemuliaan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kalau yang ngasih Allah sekali saja bisa diukur enggak? Enggak bisa ya. Banyaknya unlimited, besarnya unlimited, ya jenisnya juga unlimited. Nah Kanjeng Nabi Muhammad SAW pengen umatnya bahagia, pengen umatnya senang, pengen umatnya selamat. Jadi Rasulullah mendambakan gimana caranya agar Allah mensolawati umatku. Bukan cuman aku, tapi gimana caranya agar umatku disolawatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahnya ngasih tahu,
selama mereka mau bersolawat kepadamu, aku akan solawat pada mereka. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi kalau mereka mau minta kepada aku agar aku memberimu karunia, maka aku akan karuniai mereka. Maka senang Nabi Muhammad SAW. Wah, umatku akan jadi umat yang paling hebat. Karena Allah akan memberi 10 kali itu bukan masalah angka, tapi menunjukkan pol-polan gitu loh. Saya akan kasih karunia yang banyaknya luar biasa. Senanglah hati Nabi Muhammad SAW, keluarnya itu sumringah seneng. Lah yang anehnya ini kita, baca sholawat kok gak seneng loh aneh ya. Terus moco, sallallahu ala Muhammad. Suntuk, gak semangat. Iya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Bayangkan itu begitu kita ngomong ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allah langsung derajatmu kok angkat. Masya Allah. Surga untukmu. Hajatmu kabul. Langsung itu, langsung kontan. Kalau kita yakin itu, sadar itu, khusyuk di situ, ya pol-polan, dapatnya luar biasa. Tambah sekarang ada ini apa ya, jamaah Racetho ini. Maaf ya, oknum jamaah Racetho. Datang tempatnya Habib sama Kiai. Habib, Kiai, Ustadz, Guru, tolong saya diberi amalan sholawat ini, biar hutang saya lunas. Bagus atau enggak bagus? Bagus, ya Pak? Bagus. Dijawab sama Habibnya, karena dilihat ya modelnya ini model kurang semangat. Ya, dikasih sholawat yang gampang saja. Udah baca sallallahu ala Muhammad, dah itu aja. Sebanyak mungkin. Jawab. Kemarin aja munjiah yang panjang udah saya amalkan kok. Tapi enggak hasil. Makanya saya mau ganti sholawat yang lain. Kurang ajar tuh ya. Jadi menganggap sholawat ini enggak ada hasilnya, ganti sholawat yang lain. Nanti kalau sholawat ini enggak ada hasilnya, ganti sholawat yang lain. Sholawat ini enggak ada hasilnya, ganti sholawat yang lain. Padahal semua sholawat itu berhasil. Luang sholawat artinya minta sama Allah, berarti Allah yang ngasih. Sholawatnya apapun pasti berhasil. Enggak mungkin enggak berhasil, pasti. Tapi yo coba jajal. Saya tak jajal sik munjiake. Cespeng apa gak? Ini oknum jamaah enggak cetha tadi ya. Harusnya ya jalankan munjiah, jalankan. Iya, Ibrahimiyah jalankan, Nariyah jalankan, semua jalankan. Dan pede saja, karena ini Allah yang bersolawat, bukan saya. Allah yang bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Sampai akhirnya, ya Allah tolong kamu ya salawat sama Nabi Muhammad. Juga salawat pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Salawat yang berkat salawat tadi, engkau ya Allah selamatkan kami. Dari semua kegaduhan, kehebohan yang enggak menyenangkan, semua bencana, tolong ya Allah. Mestinya kan pede, kabul ya. Ini tambah Anda, Yai, munjiahnya kurang hasil. Dari satu sholawat pindah sholawat yang lain, dipadake ngombe pil obat ngono ya. Jadi kalau obatnya enggak hasil, ganti obat yang lain. Enggak hasil, ganti obat yang lain. Terakhir overdosis, mati. Jadi jangan salah memahami sholawat. Enggak mungkin sholawat enggak hasil, pasti hasil. Tugas kita istiqomah. Jalankan terus, istiqomah. Habib, tapi kok rezeki saya masih seret. Lah seretmu itu diantara hasilnya. Bingung. Pripun toh Bib? Kok seretnya diantara hasilnya? Sebab kalau enggak seret kamu enggak sholawat. Kalau enggak seret kamu enggak sholawat. Maka seretnya dibuat lama. Biar sholawatmu juga banyak, derajatmu tambah ningkat. Kalau kamu enggak seret, kamu enggak sholawat, derajatmu nyungsep. Masya Allah. Paham? Ya tapi saya kan ya pengen hasil tapi enggak pakai seret Bib. Maka buktikan dulu kamu istiqomah. Kalau kamu istiqomah ya beres. Ada utang enggak ada utang, sholawat ya jalan. Ada utang enggak ada utang, sholawat banyak.
Ada utang, nggak ada utang, sholawatnya lancar. Kalau udah kita buktikan semacam itu, ya udah, nanti insya Allah semuanya beres dengan segera. Lanjut. Jadi paham tadi betapa senangnya Nabi Muhammad SAW? Karena umatnya nggak perlu repot-repot, itu pangkatnya naik berkat siapa? Bukan berkat kita sholawat. Ya berkat kita mau meminta pada Allah agar Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga berkat kita memintakan untuk Nabi, maka Allah memberi kita. Itu loh hakikatnya solawat. Lanjut. Nah ini, sudah dibilangi Allah yang bersolawat kadang enggak kerasa. Allah bersolawat itu sepiye to, Beb? Enggak kerasa aku. Kurang dong ya. Ya sudah kasih hadis yang lain, ya biar rodok masuk. Mungkin enggak level dibicarakan Allah bersolawat, wis kelas malaikat aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma shalla alayya ahadun salatan illa shallat alaihil malaikah, madama yusalli alayya falyuqil abdun min dzalika au liyukthir. Rawahu Ahmad. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, kecuali ada sekelompok malaikat khusus yang Allah siapkan untuk dia, yang malaikat tadi bersolawat kepadanya. Lah solawatnya malaikat untuk orang yang solawat artinya malaikat memintakan ampunan, memintakan kesehatan, memintakan hajatnya kabul, memintakan urusannya beres, memintakan hutangnya lunas, memintakan istrinya jadi baik, memintakan suaminya jadi genah, memintakan anaknya jadi soleh atau solihah, memintakan bisnisnya lancar. Maka kata Rasul Muhammad SAW, sakarepmu, arep akeh apa sithik sakarepmu. Maksudnya Kanjeng Nabi itu ya rodok gimana ya? Udah tahu toh kamu, kalau kamu solawat, selama kamu bersolawat, malaikat doain kamu. Sesak karepmu, harap pakai karepmu, titik karepmu. Itu maksudnya kalimat itu apa itu? Nok titik ya kebangetan gitu loh. Kalau sedikit keterlaluan. Loh kalau kamu butuh doanya malaikat, butuh didoakan malaikat, yo solawat sing akeh. Wow, Ustaz Iis dapat dalil. Alhamdulillah, berarti enggak usah ceramah, munjiah saja. Ustaz Iis kan setiap suruh ceramah melarikan diri baca munjiah, apalagi diterangkan fadilah salawat gini, akhirnya enggak mau ceramah, munjiah saja. Jelas? Jelas? Apa? Jadi kalau pengen urusannya beres, pengen didoakan malaikat, mungkin kita kalau dibilang Allah bersolawat kan enggak nyambung gitu ya. Yang maha menciptakan, kita mungkin hubungan kita belum dekat, jadi gak gerek. Enggak gerek, wis minimal malaikat lah, level malaikat. Kan malaikat sering ketemu malaikat toh. Kanan kiri ini kan malaikat, bola lekno itu ya. Ada malaikat di kanan dan di kiri. Ini ada malaikat khusus yang memintakan untuk kita. Memintakan untuk kita, apa yang kita inginkan, hajat kita dan lain sebagainya. Dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala berkat permohonan malaikat. Nah, dua lagi ya, jangan banyak-banyak. Dua lagi insya Allah cukup. Ini dulu, masalah orang yang enggan sholawat. Orang yang males sholawat. Orang yang lupa bersolawat. Dalam satu hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW, man nasyas salata alayya khati'a tariqal jannah. Man nasyas salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka dia akan menyimpang dari jalan ke surga. Akan tersesat, enggak sampai ke surga. Waduh, repot juga ini ya. Jadi siapa yang lupa bersolawat, maksudnya lupa bersolawat itu apa? Males solawat, jarang solawat, enggan solawat, sedikit solawat. Orang ini nanti akan lupa jalannya ke surga. Gak inget jalannya ke surga. Kalau gak inget jalannya ke surga, berarti inget jalan kemana? Ke neraka. Kalau tersesat dari surga, berarti menuju jalan yang benar buat dia kemana itu?
ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kalau dibalik, siapa yang ingat bersolawat, maka akan ingat jalannya ke surga. Dari sinilah ulama kemudian memunculkan satu kalimat, as-salatu ala nabi syaikhu man la syaikholah. Solawat pada Nabi Muhammad SAW itu akan jadi guru buat orang yang nggak punya guru. Saya tak jelaskan Didik. Mungkin belum dong ya. Bisa lihat wajah-wajah nggak dong ini. Ya, boleh saya jelaskan lagi. Pemirsa ya, sabar. Haditsnya tadi, man nasiyas sholata alayya khati'at tariqal jannah. Atau kama qala sallallahu. Siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka jalannya ke surga kesasar. Tersesat, gak akan sampai surga. Kalau mafhum kebalikannya, siapa yang ingat bersolawat kepadaku akan ingat jalan ke surga. Betul? Jadi siapa solawat akan dibimbing menuju surga. Jadi kalau kita banyak solawat, Allah akan membimbing kita menuju surga. Jadi kalau kita banyak solawat, solawat ini akan membimbing kita menuju surga. Lah yang membimbing kita itu namanya guru. Sehingga kalau kita banyak solawat, kita nggak punya guru, Allah akan kirimkan orang-orang yang akan menjadi guru kita, membimbing kita ke surga. Contoh, keluar dari rumah, banyak solawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus. Ya, lah kok di depan sana ada pesta bugil. Masya Allah, ini walaupun banyak sholawat, kalau kena begitu kan ya, bisa-bisa rontok iman gitu ya. Sesaat rontok iman, setelah itu kembali lagi gitu. Bisa enggak itu? Bisa. Nah, tapi karena dia banyak sholawat, kalau dia terus ke sana, ini jalan ke neraka. Karena dia banyak sholawat, maka Allah kirimkan yang membimbing dia. Di antaranya contohnya kena momen. Prit. Batin. Bar sholawat kok tambah diprit gitu. Iya. Helmnya dipakai, ternyata SIM-nya mati. Ya wajib ditilang kan ya. Wajib ditilang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ngebatin dia. Kenapa? Saya banyak sholawat kok ditilang. Dan proses tilangnya itu kira-kira 30 menit. Setelah itu dia jalan lagi. Setelah dia jalan lagi, pesta bugilnya udah selesai. Dia diselamatkan dari neraka, walaupun caranya modelnya seperti ini, cuman salah satu contoh. Ya cuman salah satu contoh. Ada lagi yang dikenalkan dengan seseorang. Makan di warung, karena dia banyak sholawat, makan di warung. Di sebelahnya tiba-tiba Ustadz Muhammad Anis, Al-Mulaqab bil Iis, makan. Di situ kemudian ngobrol sama Ustadz Iis. Dikasih tahu, kalau Jumat malam Sabtu ada kajian loh di Majelis Ar-Raudhah. Nanti cari saja saya arahkan. Oh siap, tadinya nggak pernah ke pengajian. Gara-gara banyak sholawat kenal Ustadz Iis. Akhirnya tiap Jumat malam Sabtu hadir pengajian. Itu salah satu contoh bagaimana cara Allah membimbing. Banyak, makanya kalau kita banyak sholawat jangan takut tidak terbimbing. Pasti akan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara-caranya Allah ta'ala. Yang terakhir, aulan nasbi, kata Nabi Muhammad SAW, aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan, rawahu Tirmidzi. Orang yang paling layak dengan aku di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak sholawat. Ini beda dengan hadits yang satunya lagi ya. Yang paling dekat dengan aku adalah yang paling banyak sholawat. Tapi kalau yang ini kalimatnya, yang paling layak, ya, kuutamakan adalah yang paling banyak sholawat kepadaku. Jadi yang paling layak, ku datangi dalam mimpi. Yang paling layak, ku beri ilmu. Yang paling layak, ku nanti dikubur samperin. Yang paling layak, waktu mau meninggal aku mendampingi. Yang paling layak di padang mahsyar aku tunjukkan diriku sehingga dia tahu siapa aku. Yang paling layak masuk rombonganku kelak ke dalam surga. Yang paling layak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang paling layak diistimewakan Allah karena Nabi Muhammad SAW.
yang paling banyak solawat. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Nah ini ikhwani rahimakumullah. Berarti cara dapat kemuliaan mudah atau susah? Mudah, gak butuh duit. Modalnya ini. Gerak solawat. Udah gak usah pakai praktekno. Basahkan bibir terus dengan solawat, tarol ajaib. Nanti kamu akan lihat sendiri keajaibannya. Gak perlu testimoni. Testimoni itu kan tuh hal-hal gak cetho itu ya. Testimoni, maksud solawat testimoni. Solawat kok testimoni, ini amalan langit, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan. Gak perlu testimoni. Terlampau banyak kalau testimoni. Turah-turah, ya terlampau banyak. Jelas semuanya? Nah, tadi saya mendengar satu ceramahnya seorang ulama ketika membahas hadis al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma shalli alaihi. Nabi mengatakan SAW, orang yang pelit itu adalah orang yang kalau aku disebutkan di hadapannya dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ya, itu disebut pelit. Makanya ada satu ulama itu setiap kali nama Nabi Muhammad SAW disebut, ulama tadi bersolawat. Nama Nabi ya, bukan nabinya. Beda kalau kita baca maulid kan ada ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Itu memang tempatnya bersolawat. Tapi karena ada ulama yang hati-hati. Ya, ada ulama yang sampai sangat berhati-hati. Setiap kali ada sebutan nama Muhammad, entah itu yang dimaksud Nabi atau nama orang, dia bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama tadi main ke rumah temannya. Temannya punya anak namanya Muhammad. Muhammad, ulama tadi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, ambilkan gelas, ulama tadi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad, ambilkan cangkir, sallallahu alaihi wasallam. Padahal dimaksud anaknya gitu. Ya, ulama tadi bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lah kita ini yang dimaksud udah Nabi Muhammad SAW. Kok kita suruh lambe obah solawat aja beratnya luar biasa. Bedanya kita dengan ulama di situ loh ya. Ulama tadi nama Ahmad Muhammad SAW disebut, walaupun itu bukan Nabi, nama biasa manusia biasa. Ulama tadi bersolawat. Lah kok kita yang jelas-jelas disebut Nabi Muhammad SAW, kita enggan bersolawat. Itu anehnya luar biasa. Nah hebatnya solawat di beberapa wilayah, di Mesir, di Yaman, dan mudah-mudahan insya Allah suatu saat nanti segera di Indonesia. Ya, karena Indonesia kan umat Islam terbesar di dunia. Itu masalah nggak repot, selesai dengan sholawat. Saya waktu ziarah ke Imam Syafi'i, gaya Didi. Ziarah ke Imam Syafi'i, ziarah ke Imam Busiri, ya pengarang Burdah. Itu saya lihat di Mesir kok banyak mobil pesok. Kemudian kacanya ganti plastik. Ya mobilnya pesok, kemudian ya baret-baret ya. Mobilnya nggak jelas tuh banyaknya luar biasa. Terus saya nanya sama salah seorang mahasiswa yang ada di Mesir sana yang saya temui saat itu. Ini kok mobil seperti ini kenapa? Ya tabrakan, Bib. Oh tabrakan. Iya, gimana di sini kalau tabrakan? Ruwet atau enggak ruwet? Ya ruwet, Bib. Ruwet. Bruk, ruwet. Orangnya ya turun dari mobil. Ya saling biasa toh ya. Ribut gitu loh. Kamu kok enggak lihat-lihat, kamu ribut-ribut biasa. Begitu dalam kondisi ribut semacam itu, kita lewat, Bib. Kita lewat, cukup ucapkan Sallu ala nabi, Allahumma sholli alaihi. Itu langsung dua-duanya Allahumma sholli alaihi. Salaman, selesai yuk, balik. Gak ngurus pesoknya, gak ngurus baretnya, udah selesai. Umat Nabi kita, Allahumma sholli alaihi, udah berkat Kanjeng Nabi, balik. Oh ya, salaman rangkulan selesai. Coba besok kalau ada masalah sholawatono ya. Kira-kira hasilnya apa? Aja melu-melu. Jangan memperparah masalah ya, jangan memperkeruh masalah ya. Ini bukan tempat bersolawat, ini bukan tempat bersolawat. Masya Allah. Harapan saya ke depan nanti Indonesia lebih dari Mesir. Untuk yang begini ya, yang lain kita banyak hal-hal yang lebih. Tapi untuk yang begini loh, ruwet-ruwet ini loh. Oh ya, ruwet langsung, sallu ala nabi. Allahumma sholli alaihi wasallam, situ. Mau merengut, bojo merengut, sallu ala nabi. Ajib. Praktekkan itu dulu ya ibu-ibu ya. Oh, nanti kalau suaminya merengut, ucapkan apa?
Shallu ala nabi. Ya saya juga mau belajar praktek ini. Ya, insya Allah pokoknya ada yang rodok cemberut-cemberut, Shallu ala nabi. Shallu ala nabi, ya. Nanti kalau istri kadang jawab Pak, istri kadang jawab. Udah sholawat, mana sholawatnya? Ya kamu enggak dengar, sholawat ya harus dengar. Gitu ya. Shallu ala nabi, shallu ala, ngono terus gitu ya. Lama-lama sholawat bareng, ya Rabbi sholli ala Muhammad, selesai masalahmu. Ajib atau enggak ajib kalau kita kembali pada Nabi Muhammad SAW? Ajib, ya indah, insya Allah. Jelas semuanya? Jelas? Dah, sudah jelas jadi ya bubar saja. Dilanjut Jumat depan insya Allah pengajiannya selesai. Sebagai penutup, ya untuk semuanya, kalau ada kesempatan untuk sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan ziarah ke Madinah, ziarah ke Mekah, ya untuk umroh berangkat, ya berangkat. Ojo kakean mikir. Apalagi kalau berangkatnya itu bareng sama orang-orang yang masih mambu Kanjeng Nabi. Yang mambu Kanjeng Nabi siapa? Ada dua kelompok. Yang pertama anak cucunya. Yang kedua pecintanya. Pecinta Nabi itu kan sama Nabi diakui keluarga. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu bukan putu Nabi, bukan ponaan, bukan siapa-siapa. Tapi karena Sayyidina Salman radhiyallahu anhu cintanya luar biasa pada Nabi Muhammad SAW, cintanya luar biasa pada istri Rasulullah, cinta luar biasa pada keluarga Rasulullah. Rasul umumkan, Salman minna ahlal bait. Salman itu kelompokku, bagianku, keluargaku, diumumkan. Makanya jenengan kalau bukan turunan Nabi, jangan berkecil hati. Kenapa? Aku keluarga Nabi. Tekon di, nasabe tekon di. Orang nasab pancen, pengakuan Kanjeng Nabi, angger cinta dianggap keluarga. Makanya kalau pas ada kiai yang soleh berangkat, jenengan kok bisa ikut bareng, yo alhamdulillah. Ojo kakean mikir, jangan dibot-boti. Kalau anaknya mau berangkat bareng kiai, jangan dibot-boti, ya didukung. Itu. Jangan kakean mikir. Apalagi berangkat kok yang di rombongannya ada putu Nabi. Itu bejo tuh yang berangkat bareng Habib Muhammad tuh. Habib Muhammad kan lagi berangkat umroh itu ya, bejo. Berangkat bareng Habib Muhammad itu bejo, enggak usah ngapa-ngapain, meneng tok bejo. Kok bisa? Saya kasih ini ya, yang percaya silahkan, enggak percaya juga boleh ya. Tapi jangan bilang Habib Muhammad ya. Saya mau ambil ilustrasi begini. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu fakta salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Betul? Bayangkan anak cucu Nabi ini di Solo, terus sang cucu ini terbang pergi ke Madinah. Saya mau nanya, kakeknya tahu enggak kira-kira? Tahu. Nah kalau kakeknya tahu ada cucunya datang, kira-kira disambut enggak sama kakeknya? Disambut. Nah terus kakeknya lihat, rombongannya siapa saja ya? Rombongannya disebut enggak kira-kira? Disebut. Tadi orang rasa modal apa-apa, modal nunut katut. Itu luar biasa. Pecintanya Nabi Muhammad SAW yang cintanya luar biasa, ahli sholawat, kiai ya yang hebat ahli sholawat, berangkat ke Madinah. Kira-kira laporan masuk enggak pada Nabi Muhammad SAW? Masuk. Disambut enggak? Disambut. Loh kok kita nunut kiai tadi, modal katut, rombongannya siapa? Disambut juga. Lawakmu ora cetha mangkat dewi. Minta disambut, mau sholawat gak cetok, kumpul kiai gak, kumpul ulama gak, Kanjeng Nabi sambut aku. Ya di situ malaikat ya mungkin malaikat jawab, ya insya Allah disambut, cuman antrian banyak. Ya sesuai nomor antrian, aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamah, aktsarukum alayya sholatan. Sing sholawati paling akeh, ki paling cedak. Jadi ada yang modalnya sholawat, ada yang modalnya itu putu gitu loh. Ya, modal itu bisa dipakai. Ya, contoh misalnya di Majlis Ar-Raudhah. Majlis Ar-Raudhah. Ini Mas Cahyo nih. Mas Cahyo, boleh ya Mas Cahyo? Statusnya Ustadz, bukan. Mas Cahyo Ustadz, bukan. Mas Cahyo ini bagiannya adalah bersih-bersih. Kemudian apalagi gali-gali pondasi.
bagiannya apalagi ngecor ya, itu Mas Cahyo. Ambil pasir itu Mas Cahyo. Bagiannya dia, ahlinya di situ. Tapi karena dia ini adalah orang saya dan saya orangnya dia, saya sama dia kan saling orang-orangan. Kan begitu ya. Mas Cahyo duduk di depan ya nggak butuh jadi ustadz. Mau duduk depan, betul kan ya? Santai saja. Modalnya apa nih? Keilmuan? Enggak. Cedak mbak aku, selesai toh ya? Betul? Kalau saya pergi, yang lain mungkin banyak orang alim, nggak bareng sama saya. Mas Cahyo ngancani turu. Di mobil ngorok tidur ya. Waktu duduk masuk rumah makan, yuk bareng sama saya. Modalnya apa? Deket sama saya. Jadi yang modal ilmu ya oke gitu kan ya, bisa dengan modalnya. Gak punya ilmu juga bisa dengan modalnya, namanya kedekatan. Makanya itulah bedanya cucu dengan yang lain. Punya modal tambahan. Beb dalilnya Al-Quran. Masya Allah. Menungso akhir zaman kia kakek mumet gitu ya. Padahal setiap malam Jumat, hari Jumat suruh baca surat Al-Kahfi kok gak paham-paham. Di surat Al-Kahfi itu jelas Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam. Ada bangunan yang mau roboh, disuruh bangun balik. Padahal itu kampung Al-Bakhilu wal Pelitu. Sak kampung orangnya bakhil dan pelit. Dimintai makan buat 2 nabi, gak ada yang ngasih. Bangunan mau roboh suruh betulkan. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Dalilnya apa? Nabi Khidir kok mau capek-capek bangun rumah yang mau roboh, padahal laparnya luar biasa. Kana abuhuma soliha. Yang tinggal di rumah ini, itu judulnya putune wong soleh, selesai. Bukan wali besar, bukan ulama besar, bukan nabi, bukan rasul. Cucunya orang soleh. Cucunya orang soleh. Modal apa? Punya hubungan nasab. Makanya saya waktu ada orang banyak ngomong tentang Indonesia, saya nyantai saja. Indonesia ini sampai kapanpun insya Allah ya, makmur, adem, ayem, tentrem. Nah, ini keyakinan Novel bin Muhammad Al-Idrus. Dalilnya Bib. Sebab di sini banyak anak cucu Nabi dan banyak pecinta Nabi. Selesai. Enggak mungkin enggak diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya pasti diperhatikan. Kalau diperhatikan oleh Nabi berarti dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat yang luar biasa. Jelas semuanya? Dah dilanjutkan nanti enggak rampung ini. Sampai subuh. Padahal saya udah lapar. Bu, jelas? Apa? Mohon doanya, ya, mohon doanya semoga pelunasan tanah Majelis Ar-Raudhah bisa kita selesaikan sesegera mungkin. Angsuran tiap bulannya bisa jalan dan insya Allah nggak nyampe setahun bisa selesai. Dan mudah-mudahan insya Allah pembangunannya nanti di akhir November udah selesai. Dan mudah-mudahan di Haul Solo bisa dipakai untuk menampung tamu-tamu yang datang ke Solo ini insya Allah. Atas semua yang udah nyumbang, jazakumullah khairan. Yang belum, ya silahkan ikut menyebar luaskan informasinya dan ikut mendoakan. Care, ikut perhatian. Karena siapa yang ikut perhatian nanti juga dapat sama dengan yang ikut berjuang. Jazakumullah khairan, hakadza wal afu minkum. Saya minta satu Al-Fatihah untuk istri dari salah satu teman saya, ya istri dari salah satu teman saya yang Kamis dini hari meninggal dunia, ya istri dari Haji Saiful Mangkalabun. Al-Fatihah ila ruh hajjah rohanah. Anallah yaghfir laha warhamha waj'al mustaqarra ruha fil firdausil a'la. Man nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin waj'al qabraha rawdatan min riyadil jinan waj'al fi qabriha ar-raihata wa rihan wal fushata wal aman wa anallah yaghfir lana wa liwalidina wa li azwajina wa dzurriyyatina wa ashabina wa liman ahsana ilaina liman awsana bidu'a wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat anallah yarzuquna jami'an umran tawilan fi ta'atih wa arzaqan katsiran tayyiban barakan fihi biduni tawad masyaqqa maratuf afiyah wa husnal khatimah indal maut ba'da kulli dzalik ala hadiniyah wa ala ma nahibuna ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Satu hal yang mau saya sampaikan, ini ilmu untuk hidup. Sebagai penutup ya, ilmu untuk hidup. Kalimatnya orang-orang soleh terdahulu. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Pengen menyenangkan semua orang itu cita-cita yang tidak mungkin terlaksana. Pengen menyenangkan semua orang itu cita-cita yang tidak mungkin terlaksana. Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna. Itu aja ada yang gak suka. Maka yang perlu kita lakukan adalah bukan menghindari orang yang gak suka. Gak akan bisa, pasti ada orang yang tidak suka. Sehebat apapun, sebaik apapun kamu, tetap akan ada orang yang tidak suka. Tapi yang harus kita lakukan cukup mudah, satu hal, Allah suka tidak, Rasulullah suka tidak. Selama Allah suka, Rasulullah SAW suka, selesai. Kita upayakan menyenangkan banyak orang. Kalau masih ada yang gak suka, yang penting kita tetap suka. Doakan orang tersebut, jangan disimpan di hati, lanjutkan kehidupan dan teruslah berbahagia dan berkarya menabur kebaikan. Jazakumullah khairan wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.